Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa dewi masa diberi nikmat, mugi-mugi saged ngaji istiqomah manfaat barokah fitini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu faslun ay hada faslun utawi kikono fasal suci. Takbire fasal wa yajuzu lil musafir qasru sholati arbaiyah. Jadi iki masuk dalam pembahasan salat qasar. Salat qasar iku salat yang 4 rakaat salat fardu dilakukan secara 2 rakaat. Iku namanya qasar. Wa yajuzulan wenang kanggone sapa lil musafiri kedue wong kang lelungan apa sing wenang qasru sholati apa ngosor salat. Sifate salat arbaiyati kang bangsa 4. Nah, diperbolehkan bagi orang yang bepergian, orang yang musafir mengqasar salat 4 rakaat menjadi 2 rakaat mau dengan catatan bi khamsi syaraita kelawan 5 pira-pira syarat. Jadi syarat iki ketika nantinya sudah terpenuhi, maka kita status sebagai musafir, orang yang bepergian boleh mengqasar salat. Sing asale 4 rakaat menjadi 2 rakaat dilakukan ya silakan. Pertama rupane 5 ayaguna. Rupane yen to ana apa safaruh apa lungone qasir ana iku fi ghairi maksiatin. Iku ing dalem sakliyane maksiat. Kita diperbolehkan mengqasar salat iku ketika nantinya tujuan dari bepergian iki tidak maksiat. Nah, tidak maksiat iki apa? Niku dalam syarah wa syamilun lil wajib kaqadaidain. Misalkan perkara wajib, contohnya apa? Kita bepergian misalkan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, iku tujuane bayar utang. Nah, iku enggak masalah, tujuan sing demikian iku kita boleh mengqasar salat. Atau misalkan walil mandub kasilaturahim, atau misalkan tujuan sunnah, contohnya apa? Silaturahim karo keluarga. Misalkan keluarga berada di Jawa Timur, kita di Jawa Tengah, itu enggak masalah. Nah, sing enggak boleh iku maksiat. Contohnya apa? Nah, contohnya misalkan apa? Kepengen nyopet, kepengen begal. Jadi mulai dari Jawa Tengah ke Jawa Timur tujuannya nyopet, tujuannya membunuh orang. Lah iku sing tidak diperbolehkan mengqasar salat. Tapi tetap salatnya wajib. Salatnya tetap wajib fardune. Cuman dia enggak boleh mengqasar salat tapi tetap wajib salatnya. Sing kedua wa ayaguna lan yen to ana apa masafatuhu apa pelakone safar jarake safar ki mau ana iku sitata asyara iku 16 farsakhon apane pose. Jarak diperbolehkan mengqasar salat ketika kita bepergian iku jarake 16 pos. Ada yang mengatakan 2 marhalah. Nah, iku nek cara di Indonesia iku ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan kita boleh mengqasar salat iku jarake 88 km. 5. Ada yang mengatakan 100 lebih. Nah, iku masalah iku ulama beda pendapat. Tapi memang saya sendiri mengikuti pendapat sing 88,5 km. Jadi masalah jarak qasar iku ulama beda pendapat. Jadi misalkan aku dari Jawa Tengah, dari Kudus ke Jawa Timur, tujuannya ziarah ke para wali. Sing jarake lebih dari 2 marhalah, lebih dari jarak qasar iku enggak masalah. Sing ketiga wa ayaguna lan yen to ana sapa qasir wong kang ngosor ana iku muadian iku wong kang nekani li sholati maring salat. Sifate salat arbaiyati kang bangsa 4. Sing ketiga syarat kita diperbolehkan mengqasar salat ketika salat yang diqasar iku 4 rakaat salat fardu. Jadi salat fardu 4 rakaat, contohnya apa? Duhur, asar, isya, iku boleh diqasar. Sing asale kita lakukan 4 rakaat, mergo status kita musafir dan memenuhi syarat-syarat iki, iku boleh melakukan menjadi 2 rakaat. Terus syarat sing keempat, wa ayanwiya lan yen to niat sapa qasir niat al-qasra ing qasar. Niat ngono ma'al ihrami ing dalem sartane takbiratul ihram. Nah,
Syarat yang keempat, ketika kita mengqashar salat iku niyate ketika takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram iku niat kita mengqashar salat. Misalkan usolli fardhu duhri rakaataini qasra lillahi ta'ala misalkan. Iku nek tanpa jamak. Nah ini niatnya qashar saja, iku niatnya demikian. Nek tambah jamak ya silakan tambah jamak takdim atau jamak takhir. Tapi intinya niat qashar salat iku ketika kita melakukan takbiratul ihram Allahu Akbar. Nah iku niatnya takbiratul ihram menurut mazhab Syafi'i. Sing kelima wa alla ya'tama lan yen to ora makmum. Sapa qasir ora makmum mau bimuqimin kelawan wong kang mukim utawa wong sing salat secara sempurna. Qauluhu bimukimin ay biman yusolli salatan tamatan liyashmala al musafir al mutim. Memang ketika nantinya status kita sebagai orang yang mengqashar salat iku tidak boleh bermakmum dengan orang yang mukim, orang yang salat biasa. Jadi contoh misalkan si Zaid iku statusnya bukan musafir, bukan orang yang bepergian, statusnya mukim. Terus tak jadikan imam padahal sholat dia iki duhur 4 rakaat, sholat biasa nggak qashar. Lah status saya iku statusnya sholat qashar. Wong saya memang statusnya musafir, lah iku tidak boleh. Karena apa? Statusnya beda. Saya sholat qashar sedangkan si Zaid sebagai imam iku sholatnya sempurna 4 rakaat nggak qashar. Nah iku bermasalah. Waya juzu, nah ini beda lagi permasalahan. Waya juzulan wenang lil musafiri, wenang lil musafiri kedua wong kang lelungan. Apa sing wenang? Ayat jemaah. Apa yen to ngumpulake sapa musafir? Ing ngumpulno apa? Baina duhri ing dalem antarane salat duhur wal asri lan salat asar. Oleh ngumpulno nek endi? Fi waktin ing dalem waktu. Ayuhuma fi wakti ayihima ing dalam waktu endi-endine duhur lan asar. Sya'a kang karep sapa wong qasir. Sya'a kang karep sapa wong. Dadi ngeten. Ketika memang pembahasan salat qashar sudah memenuhi syarat-syarat 5. Nah, kita status musafir iku ada kemurahan lagi. Ya kuwi apa? Jamak salat. Menjamak iki apa? 2 salat fardu yang dilakukan pada satu waktu. Nah, jamak itu dibagi 2, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Nek jamak takdim iku salat 2 salat yang dilakukan di waktu awal. Contoh, nek dalam salat iki apa? Salat duhur dan salat asar. Dilakukan di waktu zuhur, berarti namanya jamak takdim. Tapi kalau sholat duhur dan asar dilakukan di waktu asar, itu berarti waktu apa jamak takhir. Jadi beda. Jadi sholat duhur dan asar 2 sholat ini dikumpulkan dalam satu waktu. Nek di waktu duhur dilakukan di waktu duhur berarti jamak takdim. Nek dilakukan di waktu asar berarti jamak takhir. Nah itu hukumnya boleh kalau memang statusnya musafir nek cara mazhab Syafi'i. Tapi nantinya ada sebab-sebab lain yang memperbolehkan orang iki menjamak salat. Wa bainal maghribi lan ing dalam antarane salat maghrib wal isya ilan salat isya. Oleh jamak ngumpulno fi wakti ayihima ing dalam waktune endi-endine maghrib lan isya saakang karep sapa wong. Tapi juga tidak hanya sholat duhur dan asar tok yang boleh dijamak, maghrib dan isya itu juga boleh. Misalkan kita sholat maghrib, sholat isya dilakukan di waktu maghrib, itu jenenge jamak takdim. Nek dilakukan sholat maghrib dan isya di waktu isya, jenenge jamak takhir. Nah itu terserah. Nah, mulane nek orang bepergian itu terkadang ada yang jamak plus qashar. Yo menjamak sholat duhur dan asar. Setiap kita melakukan sholat duhur di qashar misalkan berarti 2 rakaat duhur. Terus melakukan asar di qashar di jamak ya 2 rakaat asar. Dan dilakukan di waktu duhur berarti sholat jamak takdim plus qashar. Lah iku bedane di situ. Wa yajuzulan wenang kanggone sapa lil hadiri kedue wong kang hadir, wong sing nek omah, enggak musafir enggak. Dalam syarah iku ail mukimi tegese wong kang mukim. Hadir ki maksude statusnya bukan bepergian, bukan musafir.
tapi orang yang mukim. Oleh wenang mau fil matori ing dalem udan. Apa sing wenang ayya jemaah? Apa yen to ngumpulake sapa hadir ngumpulno bainahuma ing dalem antarane salat loro. Salat loro iki apa? Zuhur, asar dan maghrib isya. Oleh ngumpulno ning di fi waktil ula ing dalem waktune salat sing pertama. Nah, tapi minhuma sangking salat loro ya kuwi zuhur, asar, maghrib dan isya. Jadi ngeten. Memang hukum asal yang namanya jamak, salat jamak, dua salat fardu sing dilakukan di satu waktu. Iku memang menurut mazhab Syafi'i hukum asal memang sebabnya musafir, sebabnya safar, sebabnya bepergian. Tapi memang ada sebagian pembahasan iku kita diperbolehkan menjamak solat, tapi iku hanya berlaku di jamak takdim. Iku ketika apa? Ketika memang status kita bukan musafir dan iku solate jamaah posisine hujan. Jadi misalkan kita iki mau sregep jamaah di masjid, jarak masjidnya jauh misalkan, dan misalkan nggak punya payung. Nah, iku kita diperbolehkan melakukan jamak sholat di masjid tersebut. Nah, tapi hanya boleh jamak takdim. Iku menurut pendapat dalam kitab takrib ki. Memang ada sebagian yang mengatakan kita ki boleh menjamak sholat sebab hujan, tapi itu hanya jamak takdim. Tapi nantinya ada ulama-ulama lain yang mengatakan boleh kita ki mau menjamak sholat tapi sebab sakit, sebab loro. Nah, itu memang ada, tapi itu pendapat ulama lain, tidak di kitab takrib. Jadi misalkan sebab sakit yang di situ memang ketika melakukan sholat itu memang berat. Nah, itu boleh menjamak sholat. Memang ada sebagian ulama dalam kitab Fathul Mu'in. Nah, mulanya kita ngaji kitab takrib itu tidak cukup, perlu perbandingan dalam kitab-kitab lain, kitab Fathul Mu'in, kitab Safina dan kitab-kitab lain, masalah-masalah fikih, terutama masalah sholat jamak dan qashar. Karena apa? Nantinya ketika kita di masyarakat itu terkadang amit sewu, kadang ada sebagian yang menjamak sholat mungkin sebab sakit. Tidak kok sebab bepergian, enggak, sebab sakit, atau di situ misalkan sebab perkara lain. Nah, kita sebagai orang yang ngaji kudune enggak perlu kaget. Mungkin saja dia punya referensi dari kitab-kitab lain. Mungkin saja dia punya kiai yang diikuti yang tidak sama dengan dalam kitab kimau. Contoh mau misalkan jamak sholat sebab sakit, itu memang dalam kitab takrib itu tidak ada. Tapi nek sampean buka dalam kitab Fathul Mu'in memang ada keterangan yang memperbolehkan jamak sholat itu sebabnya marot, sebabnya sakit. Dan kok dalam kitab lain juga ada yang mengatakan gak hanya ikut tok, lihajatin juga bisa menjamak sholat. Lah masalah itu ulama beda pendapat. Tapi kebanyakan orang itu mengetahui nek jamak iki boleh sebab bepergian. Mulane ngaji kitab itu penting dan perlu kita perbandingan dengan kitab-kitab sing lain. Nah, dalam sholat itu meskipun statusnya musafir, statusnya bepergian, tetap wajib sholat. Misalkan kok kita statusnya kok tidak musafir, statusnya hadir orang yang di rumah, yo tetap wajib sholat. Cuman bahasan qashar di sini itu cuman kemurahan. Jadi misalkan kita bepergian kok enggak melakukan qashar, enggak melakukan jamak sholat, yo tetap enggak masalah, tetap boleh, enggak masalah, tetap sah sholatnya. Cuman kita ada kemurahan yaitu qashar sholat dan jamak sholat. Yaitu memang enggak masalah, sampean lakukan yo monggo, enggak dilakukan yo enggak masalah. Cuman bahasan di sini itu tidak wajib, wayajuzu, bahasannya tidak wajib. Nah, diperbolehkan lil musafir bagi orang yang musafir. Lah mulane bahasan di sini gak yajibu, nek kita bahasan kita iki wayajibu berarti kan orang yang musafir wajib mengqashar salat. Tapi di sini bahasannya yajuzu. Jadi status musafir silakan boleh mengqashar salat, yo silakan. Enggak ngqashar salat, misalkan salat duhur 4 rakaat, yo malah bagus. Iku boleh-boleh saja. Ya masalah itu terkadang masyarakat itu beda-beda. Ada yang kepengen melakukan sholat
kosor plus jamak, ada yang kepengen sholat biasa. Nah, itu masalah, itu beda-beda pemikiran.